Nggih. Masuk kecakne, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sendang Tani Studio yang mengkhususkan diri untuk mengupas bab pertanian serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Sobat-sobat tani sekalian, kali ini kita di lahan cabai dan kita akan mengupas salah satu permasalahan yang sering dialami sobat-sobat petani kita di tanaman cabai, yaitu serangan hama. Seperti yang kita lihat di depan ini ada permasalahan daun cabai menggulung ke bawah seperti ini. Ini menggulung ke bawah, kalau orang Temanggung menyebutnya nyengkrung medun, kalau orang Jawa Timur mungkin mingkup medun, kalau orang sini ya kreteng ke bawah gitu aja. Ini daun cabai kondisi menggulung ke bawah, karena ada juga daun cabai yang menggulung ke atas juga ada. Itu nanti beda permasalahan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita perhatikan, sebenarnya di dalam daun ini ada ciri-ciri khusus yang bisa kita pelajari. Ini salah satunya terjadi karat daun. Tapi karat daun bukan penyakit, tapi ini bekas semacam gigitan hewan serangga ya. Nah, ini warnanya yang ke coklat-coklatan ini adalah bekas dari gigitan atau tusukan dari hama. Ini daunnya kemeripik atau kemeropok kalau kita peras. Kemudian kalau kondisi yang cukup ekstrim atau yang cukup parah, itu nanti pucuk tanaman itu biasanya berhenti tumbuh karena memang sudah dirusak oleh hama ini. Nah, seperti ini kondisi ekstrimnya seperti ini. Kalau ini terjadi, maka tanaman sudah tidak bisa berkembang dengan bagus. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, silakan komen di bawah kalau ya sudah pernah mengalami seperti ini. Dan penyebabnya adalah ini karena serangan hama tungau atau kalau bahasa latinnya itu Acarina. Dia termasuk golongan Acarina. Acarina ini beda dengan insecta. Kalau insecta itu disebut serangga, biasanya berkaki 6 rata-rata ya. Kalau Acarina ini berkaki 8, jadi lebih dekat dengan keluarga laba-laba. Meskipun bentuknya juga kecil seperti trip itu, kisaran ukurannya sekitar ya 1/4 sampai setengah milimeter, jadi cukup kecil sekali. Ini kalau kita lihat dengan kasat mata memang cukup sulit. Biasanya kalau dilihat dengan kaca pembesar, memang kalau kita amati secara kasat mata cukup sulit. Nanti kita lampirkan seperti apa bentuk hamanya, bentuk hewannya. Nah, ini berikutnya adalah untuk serangan tungau ini. Memang kalau
datang ke tanaman kita, kalau dia menyerang cabai kita itu serangannya cukup ganas, dikarenakan tungau dapat berkembang dengan cepat. Artinya mulai bertelur sampai dia menetas itu cukup membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian dari menetas sampai dia dewasa itu cukup dengan 5 sampai 7 hari. Nah, setelah 7 hari dia bisa berkembang biak lagi, bisa bertelur kembali, dan sekali bertelur itu bisa menghasilkan ratusan telur untuk satu indukan. Jadi setiap seminggu dia bertelur, yang bertelur ini kemudian menetas, terus dia dewasa, bertelur kembali, hingga kita kalikan. Jadi kalau dalam satu lahan ini bisa jutaan hama tungau yang ada di sini. Nih. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, ini yang PR kita. Ini adalah salah satu hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Banyak petani yang menyamakan serangan tungau ini dengan serangan trip atau mungkin apit atau kutu daun ya. Dan akhirnya untuk obatnya atau racunnya itu atau pestisidanya itu disamakan dengan hama-hama insek atau trip dan sebagainya itu. Padahal untuk pestisidanya untuk mengatasi tungau ini berbeda dengan untuk trip dan apit. Kalau untuk trips itu pestisidanya dinamakan insektisida, ya. Kalau untuk tungau atau Acarina ini pestisidanya namanya akarisida. Saya ulangi lagi, namanya akarisida. Dan salah satu produk yang ada di pasaran itu yang sudah cukup lama dan juga sudah cukup familiar adalah Samite namanya. Samite ini produk dari cap kapal terbang. Kemudian untuk akarisida ini untuk cara penyemprotan nanti dari bawah atau spunyetnya menghadap ke atas, sehingga karena hama itu bersembunyi di bawah daunnya, jadi kita nyemprotnya dari bawah ke atas atau spunyet menghadap ke atas seperti ini. Jadi kalau misalnya di lahan ini ada serangan trip sama tungau, maka biasanya untuk spunyetnya dari atas dan juga dari bawah diulak-alik gitu menyemprotnya. Yang kedua, untuk mengatasi tungau ini selain dengan pestisida akarisida itu, yaitu dengan pembersihan lahan, terutama dari rumput-rumput liar itu harus dibersihkan supaya populasi hama tungau bisa berkurang drastis atau berkurang banyak. Selanjutnya setelah dua hal itu dilakukan, maka tanaman disemprot dengan semacam ZPT dan juga pupuk daun supaya daun-daun yang tadi terserang tungau itu yang menggulung ke bawah itu nanti bisa berkembang kembali. Karena serangan tungau ini bukan virus, jadi untuk berkembang kembali daunnya itu atau mekrok lagi itu masih ada peluang besar. Seperti lahan yang kita lihat ini sekitar 1 bulan yang lalu itu serangan tungaunya sangat-sangat ganas, bahkan bisa dibilang 90% kena serangan tungau. Dan setelah petaninya kita edukasi, kita arahkan supaya menggunakan pestisida yang tepat, ini alhamdulillah serangan tungau berkurang ya menjadi tinggal separohnya atau tinggal 50%. Kenapa kok masih banyak? Karena memang kemarin untuk pengendaliannya bisa dianggap terlambat. Padahal serangan tungau itu biasanya dimulai ketika tanaman cabai umur 2 minggu itu sudah kadang-kala sudah ada serangan-serangan tungau.
Oleh karenanya jika lahan Bapak Ibu semua ada yang mengalami ciri-ciri tadi yang kita sebutkan di awal, yaitu salah satunya yang paling gampang adalah daun menggulung ke bawah seperti ini, maka segera saja dikendalikan. Itu salah satunya dengan menyemprotnya dengan pestisida yang berjenis akarisida, atau kita sebutkan mereknya adalah Samit. Selain Samit ada juga namanya, kalau nggak salah itu Terminator dari Pertiwi atau dari Global Agrotech. Kembali ke tungau. Untuk tungau sendiri, dia sifat menyerangnya sama dengan trip. Dia sifatnya adalah mencucuk, menghisap. Dari dia menghisap jaringan daun ini sehingga nanti daun akan mengering, akan hilang sari-sarinya, sehingga kalau kita peras dia akan kemeresek seperti ini. Nah, kenapa dia daunnya ini menggulung ke bawah? Karena untuk tungau dia menyerangnya dari bawah daun, Baiklah, sementara itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari yang cukup cerah ini. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan komentar di kolom komen di bawah. Mari kita diskusi bersama-sama terkait permasalahan di dunia percabean, terutama untuk serangan hama tungau ini. Dan juga silakan berbagi pengalaman bagi teman-teman yang pernah mengalami serangan seperti ini. Mungkin ada cara-cara atau solusi yang lainnya selain yang kita sampaikan tadi. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, selamat beraktivitas, selamat berjuang untuk keluarga. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.